warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membawakan materi yang berjudul Teori Belajar dalam Psikologi Pendidikan. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang berbagai teori belajar yang sangat penting dalam dunia pendidikan, terutama bagi calon pendidik seperti kami di Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Metro. Selamat menyaksikan videonya. Teori belajar sangat penting karena menjadi dasar ilmiah bagi seorang guru dalam merancang strategi pembelajaran dan sesuai dengan karakteristik siswa. Dalam memahami teori belajar, guru dapat mengoptimalkan proses pembelajaran sehingga siswa tidak hanya memahami informasi, tetapi siswa benar-benar mampu dan memahami informasi serta menerapkannya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan teori yang kedua, yaitu teori behavioristik. Jadi, teori behavioristik itu menekankan bahwa belajar itu merupakan perubahan tingkah laku yang terjadi karena adanya interaksi antara stimulus dan juga respon. Dalam praktiknya di kelas SD, guru itu memberikan semacam reward atau penghargaan kepada siswa karena siswa telah berhasil menjawab pertanyaan yang diberikan oleh gurunya dengan benar. Penguatan positif seperti ini tuh akan membangun motivasi siswa untuk terus aktif dan bersemangat dalam belajarnya. Contoh nyata lainnya yaitu guru dapat menggunakan sistem poin atau stiker sebagai bentuk penguatan agar siswa itu merasa lebih dihargai atas usaha yang mereka lakukan. Berbeda dengan behavioristik, teori kognitif ini menitik beratkan dalam proses mental yang terjadi dalam diri siswa, seperti berpikir, mengingat, dan memecahkan masalah. Dalam lingkungan remaja, penerapan teori ini bisa dilakukan melalui diskusi kelompok. Misalnya, guru membagi siswa dalam kelompok kecil untuk berdiskusi tentang suatu topik, sehingga mereka dapat mengasah kemampuan berpikir kritis dan analitis. Proses ini membantu siswa dalam belajar secara aktif, bukan hanya menerima informasi secara pasif, melainkan juga mengolah dan mengintegrasikan pengetahuan baru ke dalam pemahaman mereka. Contoh penerapan teori behavioristik untuk dewasa atau mahasiswa. Dalam teori ini, pelatihan karyawan atau kelas perkuliahan dapat diterapkan dengan memberikan penghargaan secara langsung. Misalnya, memberikan ujian verbal, memberikan nilai, memberikan sertifikat kepada seseorang yang aktif dalam berpartisipasi. Yang kedua, contoh penerapan teori kognitif untuk dewasa atau mahasiswa. Dalam pembelajaran teori ini dapat diterapkan melalui diskusi kelompok atau studi kasus. Misalnya pembelajaran manajemen yang dibagi menjadi kelompok kecil untuk memecahkan suatu masalah. Yang ketiga, contoh penerapan teori kognitif untuk pengembangan diri. Dalam belajar mandiri dapat digunakan dengan menggunakan metakognisi. Metakognisi yaitu kesadaran atau pengaturan proses berpikirnya sendiri. Misalnya seperti membuat catatan, merangkum, atau mempelajari materi. Jadi, itu tadi merupakan penjelasan kami tentang teori belajar dalam psikologi pendidikan dan juga contoh penerapannya di dunia nyata. Teori belajar dalam psikologi pendidikan itu sangat penting untuk dipahami agar proses pembelajarannya dapat berjalan dengan efektif dan juga menyenangkan. Dengan memahami dan menerapkan teori ini, kita sebagai calon pendidik dapat menciptakan suasana belajar yang optimal bagi siswa. Belajar psikologi pendidikan itu tidak hanya teori loh, tetapi juga aksi nyata. Yuk berkembang bersama di Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Metro. Terima kasih karena telah menyaksikan video yang kami buat. Video ini disusun oleh mahasiswa Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Metro, tempat tumbuhnya pendidik masa depan.